Saat ini kita belajar teknologi jaringan berbasis luas dengan merancang jaringan WAN menggunakan Cisco Packet Tracer. Silakan saksikan tayangan berikut ini. Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer ini bisa kalian gunakan sebagai simulasi dari membuat jaringan. Dan Cisco Packet Tracer ini juga bisa kalian dapatkan di Google secara gratis. Nah, untuk membuat WAN kita membutuhkan perangkat-perangkat, yaitu 2 buah server, 1 router, 2 buah switch, 8 PC, dan 12 kabel. Nah, kita klik pada router, kita drag, lalu kita masukkan. Jangan lupa switch sebanyak 2 buah. Kemudian kita masukkan server. Dan jangan lupa juga PC. Kita masukkan sebanyak 8 buah dan kita bagi 2 menjadi 4-4 pada tiap switch. Nah, jika sudah dimasukkan, maka langkah selanjutnya adalah pengkabelan. Dalam pengkabelan kita menggunakan kabel straight. Kita klik kabel straight, lalu kita klik pada router, kemudian hubungkan kepada switch. Nah, untuk menghubungkan router dengan switch ataupun dengan PC ataupun dengan server, kita pilih pada fast Ethernet. Jika kita memilih pada konsol, maka ini tidak akan tersambung. Maka dari itu kita harus memilih fast Ethernet. Lakukan hal yang sama terhadap server ke switch dan juga PC ke switch. Nah, jika kalian lihat pada kabel pada layar, terdapat warna hijau, warna merah. Nah, itu adalah indikasi dari kabel bahwa kabel apakah terhubung dengan baik atau tidak. Jika kabel berwarna hijau, maka kabel terhubung dengan baik. Jika berwarna merah, kabel tidak terhubung sama sekali. Nah, jika sudah terhubung semuanya seperti ini, langkah selanjutnya adalah konfigurasi IP. Agar tidak membingungkan kita ubah server 0 sebagai server STM dan server 1 sebagai server SMK. Nah, kita konfigurasi IP pada server STM terlebih dahulu. Kita klik pada server STM, klik tab desktop, IP configuration, IP address, kita set IP sebagai berikut. Dan kita klik tab agar subnet mask terisi sendirinya. Dan kita isi default gateway sebagai berikut. Nah, jika sudah selesai, kita isi config. Pada tab config, terdapat DHCP pada menu service, kita klik default gateway, kita isi default gateway sama seperti yang tadi. Nah, kita isikan start IP address dengan ujungan 0 diganti dengan 2, karena kita akan memulai dengan IP address 2. Dan maksimum number of user 10. Kita klik save. Lalu lakukan hal yang sama terhadap server SMK. Klik desktop, IP configuration, IP address set sebagai berikut. Nah, kita klik tab lagi agar otomatis, kemudian default gateway sebagai berikut. Nah, kita klik config DHCP, default gateway yang sama seperti tadi. Dan start IP address di ujungnya diganti menjadi 2 dan maksimum number of user 10. Klik save. Nah, jika sudah terhubung, maka kabel pada server SMK kepada switch akan menjadi hijau. Itu tandanya kabel terhubung dengan baik. Dan kenapa di router dan switch kabel warna merah? Karena pada router belum dikonfigurasi IP-nya. Nah, untuk mengkonfigurasi IP, klik pada router satu kali, CLI. Nah, jika ada tulisan continue with configuration dialog, yes or no, kita ketik no. Klik enter satu kali lagi, kita ketik enable untuk menyalakan router.
Kemudian kita ketik kembali conf t dan enter. Nah, jika sudah terdapat tulisan router dalam kurung config tanda pagar, kita ketikkan interface FA000. Ini menunjukkan kita membuka fast Ethernet 00. Kita ketik enter. Nah, kemudian kita isikan IP address. Kemudian masukkan IP address switch atau server 1. Masukkan yang di default gateway. Nah, kemudian kita masukkan subnet mesh-nya juga. Jangan lupa saat memasukkan IP address dengan subnet mesh, beri tanda spasi untuk memisahkannya. Kemudian klik enter. Jika sudah, kita klik no shutdown. Enter. Kemudian jika sudah terdapat tulisan seperti ini, kita ketik exit sebanyak 2 kali untuk mengeluarkan dari menu config if dengan config biasa. Jika sudah, kita tulis write dan enter. Nah, jika sudah tertanda OK, kita klik exit. Kemudian kita konfigurasi IP lagi untuk server kedua. Kita ketik enable, enter. Jika sudah, conf t, enter. Kemudian interface FA untuk fast Ethernet, tapi kita akan memilih 01. Kemudian enter. Kemudian ketikkan IP address. Masukkan IP address kedua. Masukkan yang default gateway-nya. Kemudian spasi, masukkan subnet mesh-nya. Jika sudah, tekan enter. Kemudian no shutdown, enter. Kemudian exit sebanyak 2 kali. Jika sudah, tulis write. Kemudian exit kembali. Nah, kita lihat apakah di sini sudah terhubung. Nah, jika sudah bertanda seperti ini, maka router dengan switch sudah terhubung. Nah, sekarang adalah konfigurasi IP untuk PC 0-7. Untuk konfigurasi IP, klik pada PC, desktop, kemudian IP configuration. Karena tadi pada server sudah disetting DHCP, maka kita tinggal klik DHCP. Maka ketika meminta IP, maka IP address akan terisi dengan sendirinya. Lakukan hal yang sama terhadap PC 1 sampai PC 7. Menggunakan DHCP mempermudah kita untuk mengisi IP address untuk menggunakan komputer yang banyak. Secara otomatis, jika DHCP di setting, maka IP address pada PC yang dijadikan sebagai workstation akan terisi dengan sendirinya. Nah, jika sudah semua terisi DHCP-nya atau IP address-nya, sekarang kita tes apakah semua PC ini terhubung atau tidak dengan cara kita akan mencoba menghubungkan PC 0 dengan PC 4. Kita ingat-ingat, PC 4 memiliki address 192.168.2.2. Kita coba untuk menghubungkannya dengan cara ketik ping 192.168.2.2 untuk mengecek apakah terhubung PC 0 dengan PC 4. Kita ketik enter. Kita tunggu. Nah, jika terdapat request timeout, berarti
terdapat kesalahan dalam menghubungkan. Jika terdapat reply from IP yang dituju, maka itu berhasil. Kita coba untuk menghubungkan PC 1 dengan PC 2. Kita buka command prompt, ketik ping 192.168.1.4 untuk menghubungkan ke PC 3. Nah, jika terdapat tulisan ini, maka seluruhnya terhubung. Kita coba pada switch yang kedua. Kita buka command prompt, ping, kita masukkan IP, kita coba pada PC 0. 2, enter. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, maka kedua switch sudah terhubung sepenuhnya. Kita coba pada PC 5 ke PC 6. Ketik ping 192.168.2.4. Nah, sama seperti yang tadi, tertulis reply from 192.168.2.4 atau yang kita ketahui sebagai IP dari PC 6. Nah, begitulah cara untuk membuat jaringan WAN sederhana. Jika kalian membutuhkan bantuan, bisa dilihat di website yang terdapat di kanan bawah ini ya. Sampai jumpa.